Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wina dengan NIM 251702884 dan saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi B1 di LPTK Datu Karama Palu, Fakultas Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini tanggal 6 Mei 2025 saya akan melaksanakan tugas praktek mengajar dalam rangka uji kinerja saya di SDN Bungku, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, mantap. Semangat apabila. Kelas 2 pelajaran agama hari ini ya. Setiap hari kami kita punya jadwal pelajaran agama. Ya, jam pertama. Sebelum kita lanjut ke pelajaran, Ibu dia tanya, ada bahasa apa tadi pagi? Ada. Ada mandi? Ada. Gigi? Ada. Iya, pantas Ibu dia lihat ganteng-ganteng, cantik-cantik. Jadi berdoa saya dulu ya, berdoa. Siapa bisa pimpin doanya sebelum kebiasaan kita Arsa? Kebiasaan kita sebelum memulai belajar itu berdoa. Doa Al-Fatihah dan apa? Doa ya? Teman-teman. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Rabbina. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan berilah kepemahaman. Ya, bagus. Dengan absen ya. Ya. Absen, Ibu panggil namanya, angkat tangannya. Arsya. Hadir. Ya, Amal. Hadir. Ya, bagus. Ariana. Hadir. Fikran. Hadir. Fikran. Nur. Hadir. Rahel. Hadir. Alkifari. Hadir. Arza. Hadir. Sebelum pelajaran, Ibu dia lihat yang ada kertas-kertas di. Jadi kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini. Yaitu yang pertama, meyakini adanya malaikat Allah dengan baik dan menunjukkan sikap taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai implementasi peneladanan sifat mulia dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan nama-nama malaikat dan tugas yang dari Al-Quran. Dan yang keempat, membuat karya biografi nama-nama malaikat. Ya, karya itu. Jadi ini
4 tujuan pembelajaran hari ini yang kita pelajari. Lanjut. Setelah tujuan pembelajaran yang kita pelajari, di situ ada peta konsep. Ya, peta konsep di situ kita misalkan pohon beringin. Pohon beringin ya. Nah, di pohon beringin itu di bawah ada tertulis apa? Mengenal malaikat Allah itu yang kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu apa? Siapa malaikat itu? Dengan yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, nama-nama malaikat beserta tugasnya. Dan yang terakhir, ciri-ciri beriman kepada malaikat. Lanjut. Sebelum kita masuk ke materi tentang iman kepada malaikat, terlebih dahulu kita bacakan sama-sama yaitu iman yang kedua. Ya, hari ini yang kita pelajari ya. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua Ariana. Yang kedua, ingat. Yang betul sekali jawaban kalian. Betul, memang mantap anak kelas 2. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Tahukah kalian siapa malaikat itu? Coba, siapa? Amar dan cahaya. Iya, Amar bilang, Ibu, nur dan cahaya. Asa? Nur juga. Iya, bagus, pintar. Berikut ini akan dijelaskan tentang si malaikat itu. Siapa malaikat itu? Lanjut. Bukan lihat di buku, boleh lihat di buku, boleh lihat juga di layar. Sudah? Nah, sekarang kita masuk bagian yang pertama yaitu A. Apa? A. Siapa? Iya. A. Siapa? Malaikat. Siapakah malaikat itu? Pertama, siapa? Malaikat siapa? Jibril. Yang kedua, malaikat siapa? Yang ketiga, malaikat siapa? Israfil. Yang keempat? Ratib. Yang kelima? Nabil. Yang keenam? Munkar. Yang ketujuh? Yang kedelapan? Ratib. Yang kesembilan? Yang ke-10? Jadi ada berapa malaikat? 10. Nama-nama mereka. Belum lagi tugasnya. Tugas mereka berbeda. Jadi harus kamu hafal. Sekarang kita masuk tugas di sebelah. Tugas. Buka buku. Kalian tidak ada buku bisa lihat di belakang. Yang pertama, malaikat siapa? Jibril. Tidak, malaikat Jibril. Malaikat Jibril apa tugasnya? Penyampai wahyu. Apa? Penyampai wahyu. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Ya, berarti dia menyampaikan wahyu. Di dalam Al-Quran, malaikat Jibril disebutkan sebanyak 3 kali. Malaikat Jibril juga memiliki nama lain, yaitu apa? Nama lain apa di situ? Ruhul Kudus. Ruhul. Siapa yang tahu itu Ruhul Kudus? Ruhul siapa? Ruhul Kudus dengan Ruhul Lamin. Coba, siapa yang pernah dengar itu yang dinamakan itu Ruhul Kudus dan Ruhul apa? Ruhul apa yang satu? Nah, sekarang yang pertama Ruhul Kudus. Artinya dengan di sini Ruhul Kudus artinya julukan yang diberikan kepada malaikat. Yang kedua, Ruhul apa? Amin. Artinya salah satu sebutan untuk
malaikat. Jadi ingat ya. Sekarang lanjut lagi. Yang kedua apa? Malaikat. Yang kedua malaikat siapa? Mikail. Malaikat Mikail. Apa di situ tugasnya? Malaikat Mikail bertugas membagi rizki. Rizki adalah segala kenikmatan dari Allah. Contohnya hujan. Itu rizki untuk Tuhan itu. Dia turunkan hujan, itu dia berikan kita rizki supaya kita bisa berkebun, dia bisa hidup itu apa nilam, itu apa padi, itu ubi. Nah, itu. Yang kedua apa? Kesuburan tanah. Tadi Ibu sudah bilang kan? Dengan turunnya hujan, akhirnya tanah menjadi subur. Misalnya kita berkebun, kita bertanam nila, kita bertanam ubi. Ya. Yang ketiga apa? Kesehatan. Nah, kesehatan dan sebagainya. Lanjut. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil yang itu ya meniup sangkakala. Atau yang selain sangkakala apa lagi? Selain itu trompet pada hari kiamat. Matilah. Semua yang ada di dunia yang bernyawa mati. Ikan kau mati juga. Malaikat Israfil meniup sebanyak 2 kali tiupan. Tiupan pertama mematikan semua dunia seisinya. Jadi yang pertama dia tiup itu malaikat. Anak ikan lama-lama dia tiup. Pertama langsung mati semuanya. Ada di muka bumi ini mati. Biar hewan, biar tumbuhan mati. Setelah itu tiupan kedua, mati semua. Tiupan kedua, ditiup lagi manusia apa? Kedua, membangkitkan manusia sekelakian. Sudah. Dibangkitkan lagi. Bangkitlah pikiran. Bangkit itu langsung hidup ulang, tapi sudah lain, sudah bukan lagi di dunia, tapi di mana? Iya, di dalam kubur. Atau misalkan bilang di dalam kubur atau di akhirat. Manusia dibangkitkan kembali untuk diminta pertanggungjawaban setelah hidup di dunia. Di situ kita sudah mati semua. Tiupan pertama kita mati, tiupan kedua dia bangkit, hidup ulang, tapi kita sudah di lain alam, sudah di dalam kubur. Nah, bangunlah kita. Baru di situ kita apa? Mempertanggungjawabkan kita punya perbuatan yang ada di dunia. Kita tanya, Tikran, waktu di dunia kau pernah sholat? Tikran, waktu di dunia kau pernah menyabung? Tikran dia bilang tidak pernah. Tapi tangan yang pernah pegang ayam, dia berbicara. Biar Tikran ke mulut sampai balabu-balabu, tapi tangan yang pegang itu ayam dia berbicara. Sekarang kita lanjut lagi yang keempat, yaitu apa? Malaikat Israfil. Ya, ini malaikat apa baca? Coba siapa baca sama-sama. Malaikat Israfil apa? Bertugas jauh nyawa. Malaikat apa lagi? Apa? Baca di buku itu. Baca itu di buku. Itu di buku itu. Malaikat apa ini? Baca. Mana tadi ini? Ini orang sakit. Malaikat apa itu? Ya, baca coba kita baca sama-sama. Malaikat Israel bertugas jaga nyawa. malaikat Israel dijuluki sebagai malaikat maut. Ya, malaikat maut, yaitu orang yang sudah mati itu siapa yang cabut nyawanya? Malaikat maut. Ya, malaikat siapa? Israel. Iya, bukan malaikat maut. Malaikat siapa? Israel. Jadi itu tugasnya malaikat yang mencabut nyawa. Lanjut, yang kelima, lihat di buku. Kalau di layar tidak jelas, lihat di buku.
Tapi punya tugas itu Sama. ya. Jadi sekarang Mungkar dan Nakir berpasangan apa? Malaikat nakir. Mereka bertugas mengenai manusia di alam kubur. Beberapa hal. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa agamamu? Iya. Orang yang beriman akan menjawab, Tuhanku adalah Allah. Nabi adalah Muhammad. Iya, itu tugasnya siapa ini yang ini yang poin yang kelima? Tugasnya siapa? Ya, inilah yang bertanya kamu di dalam kubur. Mungkar dan Nakir. Dia tanya poin yang pertama, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Allah. Allah. Yang kedua apa? Siapa nabimu? Siapa nabimu? Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Alaihi Wasallam. Wasallam. Yang ketiga siapa? Apa pertanyaan? Apa Apa agama? Islam. Islam. Ya, pintar. Kalau kamu sudah jawab lagi berarti sampai kamu meminum bisa jawab. Siapa yang tanya itu di dalam kubur? Bukan dan nabi. Ya, Mungkar dan Nakir. Nah, sekarang lanjut lagi. Yang keenam apa? Enam. Lihat di buku. Malaikat nakir dan atid. Iya. Malaikat, siapa? Nakir dan Atid. Apa tugas mereka? Mencatat amal baik dan mencatat amal buruk. Amal buruk yang tadi yang kita pelajari tadi itu yang memberi sedekah dengan yang mencuri itu tugasnya siapa? Rakib dan atid. Iya. Kalau rakib apa? Mencatat amal baik. Kalau Atid? Mencatat amal buruk. Iya, itu tugas malaikat Atid dan rakib yang mencatat amal dan baik dan buruk. Sekarang kita lanjut yang ke-8. Malaikat yang terakhir yaitu malaikat Ridwan. Tugasnya apa? Menjaga surga. Ya, menjaga surga. Siapa yang suka-suka pergi di surga berarti ketemu dengan malaikat Ridwan. Itu. Kalau suka-suka ketemu dengan malaikat Ridwan berarti di surga. Berarti caranya kita harus berbuat apa? Baik, menjauhi segala larangannya dan apa? Menjalankan perintahnya Allah supaya kita ketemu siapa? Ridwan. Malaikat Ridwan. Itu Nah, sekarang kita lanjut. Apa di situ? Ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Ciri-ciri? Perhatikan di buku, tidak usah lihat di layar tidak jelas. Ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Anak-anak, apakah kalian beriman kepada malaikat? Dia tanya, Bonfi. Apa? Kau beriman atau tidak? Beriman kepada malaikat atau tidak? Bonfi. Ya, tentu apa? Beriman. Tentu kita beriman. Ya, jika ya, maka kalian adalah anak soleh. Ya, kalau siapa yang beriman ada, berarti dia anak yang soleh dan solehah. Tahukah kalian ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat? Ada berapa ciri-ciri iman kepada malaikat? Ada 3. Ada 7. Iya, ada 7. Yang pertama apa? Suka? Yang pertama apa? Selalu bersikap Baik. bersikap apa? Jujur. Jujur. Lihat di buku. Yang kedua, suka menolong. Yang ketiga, selalu berperilaku baik. Yang keempat, Selalu menjadi lebih baik. iya. Yang kelima, Berusaha menjadi anak yang bertakwa. iya. Yang keenam, Ingat Allah Subhanahu wa taala dan berkecerdasan dan yang terakhir, bersyukur dan ikhlas atas rezeki yang diberikan. iya. Jadi itu ciri-ciri anak yang beriman kepada apa? Malaikat. Baiklah anak-anak kalian telah mempelajari
yang beriman kepada malaikat. Nah, apakah yang harus kita lakukan mulai sekarang? Nah, apa yang kita lakukan mulai sekarang? Haruslah berbuat baik, ya. Yaitu mengamalkan semua ciri-ciri tersebut. Jadi kita harus berbuat baik dan mengamalkan ciri-ciri yang tadi ada 8, ada berapa? Ada 7 yang harus kita amalkan. Supaya kita bisa disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu materi kita hari ini tentang iman kepada malaikat. Bisa? Ada yang bertanya tentang iman kepada malaikat? Tidak ada? Berarti sudah paham semua? Sudah? Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Berarti sekarang Ibu bagikan tugas. Tugas kamu kerja. Tugas. Tunggu dulu nanti Ibu dia jelaskan. Apa? Kenapa? Ya, keluarkan pensil. Ya, Ibu keluarkan buku tulis, tidak usah, sudah ada ini. Nah, jadi di situ Ibu dia bagikan lembaran soal kamu kerja ada 10 nomor. 10 nomor untuk pilihan ganda. Jadi kamu sudah tahu kerja atau belum? Sudah. Ya. Tanpa itu kumpul. Ibu dia periksa kumpul. Apa ini? Kumpul. Kumpul lembaran dikumpul sudah. Iya. Pintar-pintar ini anak kelas 2 hama kelas 100. Ini kenapa dikenapa? Ya sudah duduk. Sekarang materi kita tentang iman kepada malaikat sudah selesai. Ibu simpulkan materi kita yang tadi ya. Ingat di sini Ibu simpulkan materi kita yang tadi dari yang pertama sampai akhir. Yang pertama, dengan yang lain, dengan Ibu yang simpulkan ya. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beriman kepada malaikat Allah adalah merupakan rukun iman yang kedua. Yang ketiga, beberapa sifat-sifat malaikat, yaitu bersifat gaib, tidak mempunyai nafsu, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pernah membangkang. Dan yang selanjutnya, malaikat yang wajib diketahui adalah 10. Ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat Allah antara lain selalu bersifat jujur, suka menolong, selalu berperilaku baik, selalu berusaha menjadi lebih baik, dan berusaha menjadi anak yang bertakwa. Dan berikutnya, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat hendak berperilaku tercela. Dan yang terakhir, bersyukur dan ikhlas atas rezeki yang kita terima. Jadi itulah